Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fenia Nisha Ramanda dari S2 Sistem Informasi Angkatan 2024 Ganjil yang pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator dalam kegiatan workshop penggunaan NVIDIA NDX 100 yang diselenggarakan oleh Lab ADDI ITS. Saya juga tidak sendiri di sini, nantinya akan ditemani oleh Haniatul Khairia dari S2 Sistem Informasi Angkatan 2024 Genap selaku moderator 2 yang akan membantu mengatur jalannya sesi diskusi live mode demo serta mengelola pertanyaan dari teman-teman peserta selama workshop berlangsung. Jadi teman-teman jangan ragu untuk aktif bertanya ya. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada workshop hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada narasumber kita, Mas Muhammad Rosi Haki, Sarjana Komputer, yang sudah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita semua. Sedikit perkenalan singkat mengenai Mas Rosi ini berasal dari Gerse dan merupakan alumni Teknik Informatika ITS angkatan 2021. Saat ini Mas Rosi itu merupakan penerima beasiswa FASD, yaitu program percepatan studi magister dan doktor selama 4 tahun. Nah, sekarang Mas Rosi ini sedang menempuh studi magister di Sistem Informasi angkatan 2025 Ganjil. Kemudian untuk bidang minat Mas Rosi sendiri itu ada di bidang AI, khususnya pada riset Large Language Model atau LLM dengan topik penelitian terkait penerapan LLM di bidang kehakiman. Selain itu, Mas Rosi juga merupakan anggota Lab ADD ITS. Nah, Mas, sebelum masuk ke materinya, mungkin boleh sharing sedikit juga pertama kali menggunakan NVIDIA NDX itu kapan dan biasanya paling sering dipakai untuk eksperimen atau riset apa aja ya? Oke, tes tes apa suara saya bisa terdengar? Sudah terdengar? Oke, terima kasih Mbak Fenia. Jadi oke mungkin saya akan rangkan sedikit dulu ya terkait kapan saya awal memakai Nvidia DGX ini. Jadi awal saya memakai Nvidia DGX ini itu di tahun 2024, akhir tahun 2024, yang mana saat saya sedang mengerjakan tugas akhir milik saya. Jadi di situ saya perlu suatu superkomputer untuk menjalankan tugas akhir saya, yang mana itu nggak bisa dilakukan di komputer PC saya. Jadi saya memerlukan suatu komputer yang bisa melakukan running terhadap model saya seperti itu. Nah, untuk kapan saja saya memakai ini, itu biasanya hanya untuk saat training. Jadi, kalau untuk testing itu biasanya saya tetap memakai Google Colab atau tools-tools yang lain. Akan tetapi untuk training itu saya sering memakai DGX. Setelah itu modelnya akan diekspor, lalu akan dipakai di Google Colab. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Mbak Fenia. Saya kembalikan ke Mbak Fenia. Baik, terima kasih Mas. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu rundown kegiatan workshop pada siang hari ini. Acara akan diawali dengan pemaparan materi utama oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pertama. Kemudian setelah itu kita masuk ke live demo penggunaan NVIDIA DGX 100. Selanjutnya akan dibuka kembali sesi tanya jawab kedua dan acara akan ditutup dengan penutup serta dokumentasi foto bersama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilakan kepada Mas Muhammad Rosi Haki, Sarjana Komputer, untuk memulai pemaparan materinya. Oke, terima kasih Mbak Feni atas waktu dan tempatnya. Mungkin saya izin share screen ya. Mungkin bisa di allow ya share-share-nya ya, Mbak. Oke, 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 terima kasih.
Oke, mungkin langsung saya mulai aja di sini. Jadi mungkin saya akan memperkenalkan dulu sih cara mengakses NVIDIA DGX, terus apa sih NVIDIA DGX dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini ada PPT dan mungkin juga ini nanti akan dibagikan. Ini adalah modul pemakaian server DGX. Nah, ini tuh bisa diakses melalui link ini nvidia.dgx.its.ac.id. Jadi ini ngaksesnya harus pakai WiFi ITS atau memakai VPN ITS. Ada dua pilihan seperti itu. Nah, ini langkah pertama seperti ini, https nvidia.its.ac.id. Nah, jika sudah mempunyai akses itu bisa langsung login. Kalau yang belum itu bisa request melalui Google Form. Nah, mungkin ini akan saya terangkan sedikit ya. Oke, sebentar. Mungkin ini saya log dulu ya. Nah, ini tampilan dari NVIDIA DGX milik saya. Jadi di sini kalau mau login itu sudah tersambung dengan ITS integration atau ITS SSO. Nah, kalau misal ini kalau saya pencet itu bisa karena kan saya sudah mendaftar di sini dan sudah dialokasikan. Nah, bagi teman-teman yang belum mendaftar itu bisa melakukan request di sini, teman-teman. Request access with my ITS with SSO. Nah, ini kita klik. Nah, di sini ada beberapa hal. Nah, cuma satu hal yang perlu diisi. Nah, di sini kalian bisa mendownload di sini. Jadi, ini adalah prosedur untuk kita mengakses dari DGX ini. Nah, ini misal saya klik. Nah, ini ada formulir permohonan peminjaman DGX. Oke, nah ini ada beberapa yang harus diisi. Jadi ada nama, nomor HP, email, NRP, terus program studinya apa, namanya. Ini jadi ini tuh berdasarkan lab-lab ya. Jadi misal kalian ada di lab ADDI, nah itu kalian harus izin kepada kalabnya ADDI. Begitupun di lab lain seperti RDIB, SE dan lain sebagainya. Itu harus izin di kepala lab masing-masing. Nah, ini keperluan kalian. Kalian bisa nulis ini keperluannya buat apa. Kebanyakan itu buat TA atau tesis. Jadi kalau kalian mau TA atau tesis itu atau disertasi, kalau misal membutuh ini, itu bisa langsung isi di sini keperluannya. Nah, selain itu kalian juga harus ngisi nama dosen pembimbing atau ketua peneliti kalian. Nah, ibaratnya kalau S3 itu promotor, kalau S2 dan S1 itu harus ada dosen pembimbing. Kalaupun ini nggak untuk TA atau tesis, itu perlu ketua peneliti atau peneliti. Kalau misal kalian mengadakan penelitian, nah ketua penelitinya itu yang akan datang di sini. Nah ini masa peminjamannya itu maksimal 2 bulan dengan satu kali pemakaian itu maksimal 3 hari. Nah, ini servernya ini sebenarnya ini sudah kita upgrade ya. Ini masih tulisan 20 dan 40. Nah, ini defaultnya 40 aja. Kalian isi 40. Nanti pada dasarnya, nanti pada implementasinya itu bisa diubah-ubah. Nah, setelah selanjutnya yang diperlukan itu adalah tiga tanda tangan ini. Yang pertama itu pemohon, itu pilih kalian. Jadi kalian itu tanda tangan di sini. Nah, kedua dosen pembimbing kalian TA, tesis atau disertasi. Selanjutnya itu kepala laboratorium yang mana menaungi tesis atau TA kalian. Nah, seperti ini. Setelah ini semua selesai, ekspor PDF dan dikirim di sini. Nah, nggak sesusah itu, cukup simpel. Nah, tapi waktu tunggunya ini tuh kurang lebih sekitar 3 harian. Jadi ini nggak bisa mepet ya. Jadi kalau misal kalian butuh dalam waktu cepat itu, saya anjurkan request dari jauh-jauh hari seperti itu. Oke, itu requestnya. Nah, ini parameter-parameternya, durasi. Nah, oke, mungkin saya akan lanjut dulu setelah mendapat mendapat akses. Jadi di sini setelah mendapat akses, kalian nanti bisa logging di sini. Logging. Nah, logging di sini nanti kalian bisa melakukan request seberapa seberapa. Nanti yang ini akan saya jelaskan lebih lanjut di demo aplikasi. Nah, kurang lebihnya itu untuk pengaksesan dari DGX dan seterusnya. Setelah ini akan saya lanjutkan dengan live demo. Mungkin ini akan ada sesi Q&A dulu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Rosi atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menambah wawasan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab pertama atau Q&A sesi satu. Pada sesi ini teman-teman bisa langsung bertanya atau teman-teman dapat
menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami akan menunggu sekitar 1 menit. Apabila belum ada pertanyaan, maka akan dilanjutkan ke sesi live demo. Selamat siang, izin bertanya. Ya, silakan, Mas. Izin bertanya untuk pemateri Muhammad Rosi, jika saya ingin menggunakan DJX untuk durasi lebih dari 3 hari, apakah harus melakukan request ulang ya? Jadi apa minta tanda tangan lagi dan sebagainya gitu. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Rafli. Jadi saya izin menjawab terkait pertanyaan tersebut. Oke, mungkin saya kembali ke sini. Jadi untuk setelah 3 hari itu nggak perlu dilakukan penandatangan ulang, dikarenakan waktu maksimal peminjaman di sini 2 bulan, 2 bulan, dan waktu pemakaian yang ada di sini itu maksimalnya itu 3 hari. Jadi setelah 3 hari ini kelar, mau request lagi itu nggak perlu tanda tangan. Soalnya masih dalam waktu 2 bulan masa berlakunya lah akunnya. Akunnya tuh masih bisa login dan masih bisa request di sini. Ya, kurang lebihnya seperti itu jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab? Terima kasih untuk jawabannya, sudah sangat menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, eh, kepada Mas Rosi bisa dilanjutkan lagi untuk live demonya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya di sini akan mendemokan secara singkat. Di sini saya sudah request. Jadi saya akan nerangkan saja di sini bagaimana cara requestnya, cara membuat Jupyternya. Jadi ini basisnya itu Jupyter Notebook. Nah ini tuh mirip-mirip kayak Google Colab, cuma ini berupa Jupyter kayak gini. Nah oke. Jadi pertama itu nanti kalau kalian udah masuk itu ada dashboard seperti ini. Nah dashboard di sini itu ada export files. Nah, di sini tuh berupa file-file kalian. Jadi misal kalian tuh mau download dan lain sebagainya itu bisa di sini juga. Jadi ada dua pilihan, bisa download via di sini, via Jupyter, bisa juga download via di sini, via folder lah ibaratnya kalau kita bilang. Nah, selanjutnya untuk melakukan request seperti ini. Jadi ini adalah remaining time atau waktu tersisa saya untuk memakai PC ini secara full. Nah, itu harus request di sini. Nah, ini username-nya itu disesuaikan dengan lab kalian. Jadi, untuk saya sendiri ada di lab ADDI. Jadi, nanti ini username-nya akan sesuai kayak gini. Sysinfo akuisisi. Jadi, ADDI akuisisi data dan diseminasi informasi. Nah, request totalnya di sini itu bisa milih beberapa. Jadi, ada 40 giga, 80 ada, sampai 120 atau 240 saya lupa. Pokoknya di sini kalian bisa lihat sendiri nanti kalau udah bisa ngakses. Saya sendiri milih 40 giga. Soalnya aksesnya itu bisa dapat gampang seperti itu. Nah, durasinya di sini itu bermacam-macam. Ada 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, untuk Anytime ini saya sarankan itu kalian centang aja. Soalnya ini kalau kalian nggak centang itu nanti akan dialokasikan di jam non kerja.
Nah, ini ada NRP sama email kalian. Nah, ini isi-isi aja, NRP dan nama kalian. Nah, selanjutnya setelah selesai kayak gini, itu kalian bisa membuat yang ada di sini, add container namanya. Klik. Nah, ini bisa kalian namai terserah. Coba saya namai ini ADDI ya, sebentar. DDI. Oke. Nah, ini udah ada kontainer baru yang bernama ADDI. Nah, ini bisa dimasuki kalian langsung pencet ini aja open. Nah, ini akan loading. Nah, ini akan masuk di sini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini sederhana sekali. Jadi semua yang kalian running nanti itu via di sini aja, via kayak Jupyter seperti ini. Bisa running-running di sini semua. Modelnya nanti di save. Setelah itu bisa kalian export seperti itu. Nah, mungkin ini habis ini saya akan mendemokan cara pemakaiannya secara sederhana. Nah, ini kita sudah sampai di titik ini ya. Nah, kita akan melakukan pemakaian server ini untuk ngecek apakah sudah terpakai dengan optimal atau belum. Nah, seperti yang dilihat di sini, ini akan saya clear dulu. Oke. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini saya akan melakukan perintah NVIDIA SRI. Ini adalah perintah untuk ngecek VRAM-nya tuh sisa berapa sih. Nah, ini masih sisa banyak, teman-teman. Jadi ibaratnya tuh ini masih belum terpakai. Nah, sekarang saya akan mendemokan cara memakainya agar kalian tuh bisa running atau memakai model ini dengan cukup cepat. Nah, ini adalah contoh kode milik saya. Jadi ini saya sederhana aja. Kalian nanti bisa eksplorasi terserah kalian. Ini saya melakukan running LLM lokal yang mana menggunakan parameter 7 billion di sini. Oke, mungkin saya running dulu. Nah, prosesnya mungkin agak memakan waktu kurang lebih 1 sampai 2 menit mungkin atau lebih. Jadi ini ibaratnya kalau teman-teman tahu ChatGPT, nah kita tuh kayak melakukan running ChatGPT di lokal. Nggak ngakses ChatGPT via website seperti itu teman-teman. Nah, mungkin saya juga akan lihatkan di sini proses NVIDIA-nya gimana. Ini masih nol, nol artinya dia tuh masih belum. Kita cek lagi. Ini bisa kita cek terus, cek terus, cek terus, dan kita lihat apakah sudah running atau belum. Nah, kita lihat kernelnya dulu. Ini kernelnya sudah jalan. Ini tinggal kita nunggu saja ini untuk melakukan ekspor dari model yang sudah ada. Nah, ini memang memakan waktu cukup em, lama ya, 1 sampai 2 menitan. Nah, itu mungkin em, harus ditunggu beberapa lama dulu ya. Jadi ini mungkin teman-teman bisa menunggu dulu di sini. Nah, saya juga akan ngasih quick example di sini. Jadi sebentar, mungkin saya restart aja ya. Nah, kita akan running mulai dari yang sini saja. Nah, ini udah running. Oke. Oke, ini tinggal ditunggu dulu ya, teman-teman. Nah, ini udah running. Oke. Nah, ini teman-teman kalau tahu mungkin saya clear dulu. Oke, clear hasilnya dulu. Nah, ini kalau teman-teman tahu di sini saya akan running NVIDIA SMI. Nah, ini hasilnya udah ketahuan. Kalau kita udah memakai 15 giga di sini, yang mana artinya itu sudah terpakai lah sebagian dari 40 giga ini. Nah, ini tergantung pemakaian kalian. Ini untuk saya sendiri, saya memakai model yang kecil. Tapi sekarang tuh banyak model-model yang lebih besar. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini eh, adalah respon dari LLM-nya. Saya nanya seperti ini. Give me a short introduction to large language model. Nah, ini udah jawaban dia. Bla 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 bla. Udah dijawab oleh si LLM ini. Ya, kurang lebihnya itu demo dan tutorial untuk saat ini. Jadi kalau misal teman-teman ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa tanya langsung di grup ADDI yang spesifik di lab ADDI karena saya join grup itu. Nah, pokoknya semuanya itu sudah terlanding dengan cukup bagus di sini, tidak ada kendala yang berarti. Ya, kurang lebihnya seperti itu cara akses dan cara memakainya secara sederhana.
Mungkin saya bisa serahkan kepada moderator untuk melanjutkan sesi Q&A. Terima kasih Mas Rosi atas demonstrasinya. Kita sudah lihat bagaimana sistem ini bekerja. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A kedua. Buat teman-teman yang masih penasaran atau ingin menggali lebih dalam, silakan bisa raise hand atau langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya, Baik, Mas. ada pertanyaan dari Kak Darel. Silahkan untuk Kak Darel menyampaikan pertanyaannya. Izin masuk, Mas. Saya Darel dari ADDI juga. Izin bertanya, Mas. Kira-kira itu proses untuk import ataupun ekspornya seperti apa ya, Mas? Em, Maksudnya input, import, ekspor bagaimana? Itu mungkin bisa diperjelas. Misal kalau misalnya import file, misal import source code ataupun import dataset, dan juga untuk ekspor sendiri, ekspor model, Mas. Oke, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk import dataset atau input dataset seperti itu ya, mungkin bisa digambarkan seperti itu ya. Betul, Mas. Oke, itu bisa memakai ini ya. Jadi mungkin saya akan terangkan sedikit. Ini ada tombol seperti ini. Ini standar Jupyter. Nah, ini kalau misal kita pencet ini, ini akan mengupload dari file kita lokal. Ini seperti ini di contoh laptop saya. Nah, ini mungkin saya akan pakai yang mana ya? Bentar, saya akan pakai. Nah, ini nih, saya pakai punya saya di sini. CSV dari saya kan kebanyakan datanya itu kan CSV. Nah, ini adalah data-data milik saya. Ini langsung masuk ke si servernya. Nah, setelah itu bisa diproses. Misal kita make Pandas ya, import Pandas ASPD. Saya lupa dikit tentang uh, sintaknya ya. Oke, mungkin wait a little bit. Bentar. Oke, oke. Jadi ini adalah caranya seperti ini. Oke, mohon maaf. Sebentar. Oke, jadi seperti ini. df pt.read bla bla bla. Ini pakai nama milik saya. Rename tes. Nah, ini kayak gini. Ini misal saya running, terus running df. Nah, ini udah masuk. Jadi semua datasetnya udah masuk. Nanti untuk operasi-operasi menjalankan training dan lain sebagainya kan bisa diatur kan dari DF ini. Pakai nampi lah dan lain sebagainya. Pada intinya, dataset importnya tuh seperti itu aja. Kalian cukup pencet yang ini, masukin, kelar. Atau kalau kalian naruh di drive, kalian bisa pakai package dari Python untuk ngedownload file dari drive. Itu bisa juga. Kalian tinggal nge-store linknya di sini terus di-download bisa. Jadi semua operasi Python di sini tuh bisa. Itu untuk yang namanya importnya. Nah, untuk ekspornya sendiri itu ada banyak cara di sini. Mungkin bisa di zip atau apa. Paling gampang itu seperti ini. Jadi ini adalah tampilan depannya. Saya itu kita bisa ke export files sini. Misal, misal si modelnya itu berupa folder. Soalnya kebanyakan di Hugging Face kan folder ya. Tak lihatkan dulu. Nah, kebanyakan seperti ini kan. Ini ada banyak isi. Dan kita kalau pakai model ini harus jadi satu folder lah ibaratnya gitu. Nah, cara ekspornya itu bagaimana? Itu simple banget. Jadi yang ada di sini bisa dilihat itu tinggal klik, terus ini ada tombol download, ini tinggal download di sini. Bisa zip dan lain sebagainya. Setelah kalian zip, masukin di lokal kalian, bisa running, unzip,
langsung running, pakai transformer juga bisa. Kurang lebihnya seperti itu cara import dan ekspornya. Mungkin dari Masnya apakah sudah jelas atau ada pertanyaan yang lain? Sudah Mas, sudah cukup menjawab. Terima kasih Mas. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga jawabannya membantu dan bisa jadi insight untuk riset dan proyek ke depan. Saya memberi kesempatan kembali. Silakan yang mau menyampaikan pertanyaannya, dipersilahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Sebelum kita menutup acara, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kami mohon teman-teman untuk menyalakan kamera sebentar. Baik, kita ambil fotonya. Kita hitung, 1, 2, 3. Kita ambil satu lagi sebagai cadangan. Kita hitung, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir workshop hari ini bersama Mas Rosli sebagai user NVIDIA dari Lab ADDI, mahasiswa FESDI. Semoga sesi hari ini bisa membuka wawasan kita semua tentang komputasi AI dan mendukung riset, skripsi, atau pengembangan proyek ke depan. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih ya Mbak, kasih ya Mas.